berjalan lancarnya acara malam ini. Sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk apa namanya? Saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama adalah Bapak Dedi Darmawansyah atas kehadirannya sebagai pemateri, Bapak Dekan, Bapak Muhammad Hidayat SSI SMC, dan Bapak Kaprodi Hermansyah MSC, dan kepada seluruh peserta webinar malam ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktu yang diluangkan dan kesempatan untuk mempersingkat waktu pada program studi dan sambutan. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Bapak Hermansyah MSC. Oke, terima kasih untuk Bu Ismi selaku moderator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang selaku di sini sebagai peserta webinar dan juga serta mahasiswa juga ya. Saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya ada di sini ada beberapa dari universitas luar NTB juga ada di sini sebenarnya, tapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sebenarnya di sini saya selaku Kaprodi Teknik Sipil mewakili Fakultas Teknik juga ya, mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan ya pada malam hari ini acara webinar malam hari ini. Oke, saya ingin bercerita sedikit bahwa beberapa daerah di Sumbawa ya di Indonesia ini sangat rawan dan terjadinya gempa ya, terjadinya gempa. Salah satu daerah yang sangat rawan itu adalah daerah NTB. Ya, pada beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu terjadi gempa yang cukup besar juga ya, besar juga. Di situ kalau kita balik lagi ke ya 1 tahun yang lalu, itu ada beberapa daerah yang yang mengalami atau terkena dampak akan terjadinya gempa itu sendiri. Contohnya bangunan yang runtuh dan jatuhnya korban. Nah, di sini pada malam hari ini adalah materi yang sangat bagus. Kita dapatkan. Nah, untuk kita dengarkan dari pemateri seperti Pak Dedi ya. Pak Dedi ini cukup kompeten di bidang ini. Dan juga dia Pak Dedi juga salah satu dosen teknik sipil UTS. Oke, sebenarnya untuk kita tidak harus teknik sipil saja memahami tentang tentang bangunan yang tahan akan gempa. Secara umum juga seperti masyarakat umum kayak tukang itu pun harus lebih memahami dalam
pembuatan bangunan yang tahan akan gempa. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas masalah tentang bangunan yang tahan akan gempa itu sendiri. Ya, ini materi yang cukup bagus. Sekali lagi. Oke, mungkin para mahasiswa dan para konsultan maupun kontraktor di sini ya, ada yang mungkin akan menambah keilmuan mereka. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irmansyah atas sambutannya. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung ke Bapak Dedi dari Bapak Dedi kan materi ya, tentang sesuai dengan acara webinar malam ini benar berjudul keselamatan bangunan mempersiapkan diri menghadapi bencana gempa. Kemudian nanti setelah materi ini akan ada sesi bertanya. Kita akan bagi sesi bertanyanya menjadi dua. Untuk kepada Pak Dedi dan Mawansyah, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ismi. Oke, kira-kira suara saya jelas? Jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Dekan Fakultas Teknik, Bapak Muhammad Hidayatullah, kemudian Manajer Penelitian Humas dan Kerjasama, Ibu Minta Bella. Jadi beliau ini adalah koordinator juga untuk jurnal Hexagon gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya tulisan yang ingin dipublikasikan, nanti bakal beliau. Ya, sekalian saya promosikan, Bu. Ya, terima Nah, kasih. kemudian ucapan terima kasih juga kepada Kapolri Teknik Sipil ya, Bapak Hermansyah, dan juga kepada para peserta webinar pada malam ini yang sudah menyempatkan hadir, ya mungkin setelah jam tidur mungkin ya. Oke, slide yang saya tampilkan kira-kira sudah muncul di situ? Baik, sudah Pak. Oke, baik. Jadi ini sedikit ya biodatas singkat lah dari saya ya. Jadi saya Dedi Darmawansyah, kemudian pekerjaan saya adalah staf kerja di kemudian untuk pendidikan saya dari ya, terus ada alumni dari sana ya, selamat datang. Kemudian saya melanjutkan S1 saya di IPS, dan kemudian saya melanjutkan S2 saya di IPB dan spesialisasi teknik ya. Organisasi profesi yang saat ini saya jadi anggotanya, yaitu anggota dari Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. Kemudian pelatihan, nah jadi ini pelatihan pada saat saya kembali ke Sumbawa ya, jadi langsung ikut pelatihan asesor kompetensi tenaga kerja konstruksi oleh OPJ. Nah untuk pengalaman kerja sendiri, tahun 2008 sampai 2011 saya sempat bekerja di Bukit Jaya Abadi, ini yang Surabaya, salah satu kontraktor dan juga aplikator untuk konstruksi tower ya. Nah kemudian saya juga bekerja di PT Promisco Sinergi Indonesia di Bandung ya. Jadi sambil kuliah saya juga sambil kerja dulunya. Nah jadi ini adalah salah satu konsultan geoteknik di sana ya. Dan sekarang dari tahun 2016 sampai sekarang saya menjadi staf pengajar di
program studi teknik sipil di Universitas Teknologi Sumbawa. Oke. Baik, ini kira-kira materi yang akan kita ulas selama 45 menit ke depan. Nah, jadi judul yang coba kami angkat yaitu keselamatan bangunan. Nah, kira-kira bagaimana sih mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana gempa. Ya, jadi bencana gempa yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah gempa yang berkaitan dengan gerakan lempeng tektonik gitu ya. Ya, walaupun gempa itu ada dua jenis gitu ya. Ada yang karena gunung berapi dan ada juga yang karena pergerakan dari lempeng tektonik. Jadi yang akan kita bahas karena pengaruh dari gerakan lempeng gitu ya. Nah, jadi terkait dengan gempa bumi itu ya, sebenarnya ada tiga hal yang sampai saat ini belum bisa ditentukan dengan akurat oleh kegempaan. Yang pertama itu kaitannya dengan kapan gempa itu terjadi. Ya. Kapan gempa itu terjadi sampai sekarang belum ada yang bisa memprediksikan dengan tepat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, berapa besarnya magnitud atau berapa besarnya energi yang dilepas oleh gempa itu. Ya. Nah, itu juga belum ada yang bisa menentukan dengan tepat. Dan yang terakhir, di mana gempa itu terjadi. Ya. Jadi ada tiga hal yang belum bisa diprediksikan dengan akurat. Ya. Kapan, berapa besar, dan di mana. Ya. Nah, jadi dari berbagai ketidakpastian itu, ya, di situ penting jadinya untuk kita mempersiapkan diri, ya, dalam menghadapi bencana gempa itu. Ya. Nah, ya, pertanyaan selanjutnya yang muncul, kenapa harus kita, gitu ya, yang mempersiapkan diri? Nah, kenapa bukan orang lain atau orang-orang di belahan bumi yang lain? Kenapa harus kita? Ya. Nah, ini akan kita temukan jawabannya pada slide-slide berikut. Ya. Oke, jadi ini insya Allah nanti akan ada 4 pokok bahasan yang akan coba kita ulas. Ya. Yang pertama pendahuluan, jadi ini sedikit teori yang berkaitan dengan kegempaan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih mempersiapkan bangunan sekiranya agar kita punya bangunan yang tahan terhadap gempa. Ya. Kemudian topik kita yang selanjutnya yaitu retrofitting. Jadi retrofitting ini adalah upaya memperbaiki bangunan yang mungkin saja rusak karena gempa. Dan yang terakhir yaitu langkah antisipasi yang bisa kita lakukan dan juga upaya penyelamatan diri pada saat gempa itu terjadi. Ya. Nah, jadi ini ada 4 topik yang nanti akan kita coba ulas pada webinar ini. Oke, kita mulai dengan pendahuluan yang pertama ya. Nah, jadi ini mungkin buat teman-teman sudah cukup familiar dengan istilah ring of fire gitu ya. Nah, jadi ring of fire atau orang biasa menyebutnya dengan cincin api gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini jadi yang berwarna merah ya. Ini adalah zona cincin api tersebut ya. Nah, panjangnya kalau berdasarkan data itu sekitar 40.000 km lah ya. Mulai dari Amerika Selatan sampai di sebelah tenggara dari benua Australia. Nah, kenapa dinamakan dengan cincin api atau ring of fire? Karena memang pada zona ini banyak sekali aktivitas-aktivitas seismik yang terjadi di sepanjang jalur itu. Ya. Di sepanjang zona itu banyak sekali aktivitas seismik. Nah, satu mungkin yang cukup kelihatan gitu ya, yaitu banyaknya gunung api yang tersebar di sepanjang zona itu. Ya. Banyaknya gunung api yang tersebar di sepanjang zona. Nah, kebetulan Indonesia itu berada pada zona ring of fire itu. Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan data juga sekitar 15% dari total gunung api yang ada di dunia itu tempatnya di Indonesia, gitu ya. Tempatnya di Indonesia. Jadi Indonesia cukup bisa berbangga ya karena memang dia menjadi wilayah ketiga yang punya gunung api terbanyak, gitu ya, setelah Amerika Serikat dan Rusia.
Nah, jadi ini kita cukup berbangga. Jadi kalau misalnya ada nanti pihak yang mau menyerang, ya tinggal kita pilih saja, gitu ya, gunung api mana yang mau kita ledakan, gitu ya. Oke, itu kira-kira informasi terkait dengan Ring of Fire. Nah, proses terbentuknya gunung api itu, ya, proses terbentuknya gunung api sebenarnya tidak terlepas dari aktivitas dari pergerakan lempeng, ya, pergerakan lempeng tektonik tadi, ya. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Ini adalah salah satu jenis dari gerakan lempeng yang kita namakan dengan gerakan subduksi, gitu ya. Nah, jadi gerakan subduksi itu ada dua lempeng yang saling bertumbukan. Nah, satu lempengnya itu mengalami pelemahan sehingga dia bergerak menunjam ke bawah seperti ini, gitu ya. Nah, sedangkan untuk lempeng yang lain yang kuat menahan, gitu ya, dia akan bergerak karena adanya tekanan sehingga dia bergerak ke atas, nyembul ke atas, kira-kira seperti itu, sehingga menjadi yang namanya membentuk yang namanya gunung berapi, ya. Nah, jadi proses terbentuknya gunung berapi itu tidak terlepas dari gerakan dari lempeng-lempeng tektonik, ya. Oke, jadi sekarang sudah cukup mengerucut. Kenapa sih kita mempersiapkan diri? Karena memang Indonesia itu menjadi daerah yang banyak sekali terjadinya aktivitas seismik di situ. Oke, jadi ini ada tabel di samping kanan ini, ya. Nah, jadi ini tabel kejadian-kejadian gempa yang cukup bukan kejadian gempa, tapi kejadian letusan gunung, gitu ya, letusan gunung berapi yang cukup menyita perhatian dunia. Nah, ini ada sekitar 28, ya, 28 letusan gunung yang cukup menyita perhatian dunia. Nah, 3-nya itu ada di Indonesia, ya. 3 gunung itu ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Tambora, ya, yang meletus tahun 1815. Nah, sampai ada yang mengatakan letusan Tambora ini adalah tahun tanpa iklim atau apalah, gitu ya. Ya, saking begitu dahsyatnya letusan dari Gunung Tambora, ya. Kemudian ada Krakatau, ya, yang meletus tahun 1883, dan yang terakhir ada Gunung Merapi yang meletus ya baru-baru ini juga tahun 2010, ya. Nah, jadi ini prestasi juga jadinya, ya. Kita berada di posisi 3 besar, ya. Nah, terkait dengan lempeng tektonik, ya. Nah, jadi ini adalah sebaran dari lempeng tektonik yang ada di dunia. Nah, ini kira-kira posisi kita yang ada di Indonesia, ya. Posisi kita Indonesia. Nah, Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa lempeng, gitu ya. Ya, jadi ada 4 lempeng yang cukup mempengaruhi aktivitas tektonik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah lempeng Indo-Australia, ya. Nah, di sebelah selatan, gitu ya. Kemudian di sebelah utaranya itu ada lempeng Eurasia. Kemudian selanjutnya ada lempeng Pasifik, dan yang terakhir itu ada lempeng Filipina, ya. Nah, jadi ini lempeng-lempeng yang cukup mempengaruhi ya, makanya gempa banyak kita rasakan di Indonesia karena adanya aktivitas dari lempeng-lempeng, ya. Nah, ini kita tadi sudah membahas gempa bumi dan seterusnya. Nah, apa itu gempa bumi, ya? Nah, ini sedikit definisi dari BNPB, gitu ya. Jadi gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng. Kemudian bisa juga karena aktivitas sesar atau patahan, ya, patahan dari lempeng-lempeng itu. Kemudian aktivitas gunung api atau reruntuhan batuan. Nah, kadang definisi lain itu menganggap seperti adanya kendaraan berat yang lewat depan rumah, misalnya, itu bisa dikatakan juga dengan gempa bumi karena menghasilkan getaran, ya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang kita coba mengerucut ke Indonesia, ya. Nah, jadi Indonesia adalah daerah yang rawan gempa. Nah, bisa kita lihat dari gambar di samping, ya. Nah, jadi ini adalah gempa-gempa yang terekam di Indonesia dari tahun 2006 sampai sekitar tahun 2013. Nah, sekarang tahun 2020 yang pasti akan lebih banyak lagi rekaman yang ada, gitu ya. Nah, jadi Indonesia adalah daerah yang rawan gempa.
Nah, terbukti dari gempa-gempa besar yang pernah terjadi di Indonesia seperti gempa Aceh, gitu ya, dengan magnitud sekitar 9,1 yang terjadi di tahun 2004. Kemudian ada gempa Nias ya, terjadi tahun 2005, gempa Jogja, gempa Padang, dan masih banyak gempa-gempa lain setelah itu, gitu ya, yang cukup merusak juga, gitu ya. Nah, gempa-gempa itu terjadi karena adanya pergerakan dari lempeng-lempeng ini, ya, lempeng Indo-Australia yang berada di bagian selatan ini bergerak ke arah utara, dan juga lempeng Pasifik yang bergerak ke arah selatan. Nah, karena adanya pergerakan itu sehingga lempeng-lempeng ini saling bertumbukan dan pada akhirnya memunculkan energi yang kita sebut dengan gempa itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah kita yang Lombok. Ya. Nah, Lombok yang juga kemarin itu mempengaruhi juga wilayah kita yang ada di Sumbawa. Jadi gempa Lombok pada tahun 2018 ini juga pada akhirnya mengindikasikan bahwa daerah kita memiliki kerawanan yang tinggi juga terhadap kegempaan. Ya. Sampai-sampai para ahli itu ketika melihat fenomena dari gempa Lombok itu sepertinya keluar dari literatur yang ada gitu ya. Nah, karena aktivitasnya yang tidak lazim gitu ya. Nah, sehingga memunculkan ilmu baru juga buat para ahli kegempaan. Oke, jadi ini adalah kejadian dari gempa Lombok ya. Yang efeknya itu juga kita rasakan di Sumbawa ya. Nah, ini rekaman-rekaman hasil gempa dari Lombok itu. Nah, dari gempa itu pada akhirnya merusak infrastruktur dan ada korban jiwa juga gitu ya. Rumah rusak dan seterusnya. Banyak yang mengalami kerusakan, kemudian korban meninggal hampir sekitar 460 orang, luka-luka sekitar 7.000-an orang, dan korban mengungsi itu sekitar 400-an ribu. Nah, jadi ini adalah informasi yang harusnya membuat kita tersadar juga bahwa efek dari gempa ini luar biasa, ya. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan. Nah, ini beberapa pilihan gitu ya, yang bisa kita lakukan kalau kita mau mencegah kerusakan bangunan kita terhadap gempa. Nah, opsi yang pertama, memilih lokasi yang bebas gempa. Nah, monggo silakan bisa pindah ke Kalimantan ataupun ke Papua Selatan gitu ya. Nah, jadi di sana adalah daerah-daerah yang bebas dari aktivitas kegempaan. Tetapi kan nggak mungkin juga kita semuanya berpindah ke sana gitu ya. Jadi untuk opsi yang ini sepertinya rada susah gitu ya buat kita yang berada di Sumbawa. Nah, kemudian opsi yang kedua, tidak membangun gedung di dekat atau di atas retakan pergeseran lempeng tektonik. Nah, kalau opsi yang ini masih memungkinkan dilakukan. Nah, sebagai contoh misalnya di Bandung gitu ya, atau di wilayah Jawa Barat itu ada Patahan Cimandiri namanya. Nah, jadi para ahli di sana itu merekomendasikan agar di zona itu jangan sampai ada aktivitas apapun gitu ya, pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain itu dihindari. Nah, sehingga kalaupun terjadi kegempaan di wilayah itu tidak memakan korban jiwa. Ya. Nah, jadi ini masih memungkinkan. Nah, kalau misalnya ada patahan-patahan yang ditemukan di wilayah Sumbawa pun, nah bisa kita rekomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di wilayah itu. Ya. Nah, ini yang selanjutnya opsi kita yang ketiga yaitu membangun gedung yang tahan gempa atau bangunan tahan gempa. Jika terpaksa harus kita bangun di daerah yang intensitas getarannya dapat mengakibatkan kerusakan gedung. Nah, jadi opsi yang ketiga ini yang sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Karena memang pada akhirnya kita mau tidak mau kita menghindari gempa juga nggak mungkin gitu ya. Mau tidak mau pada akhirnya kita harus bersahabat juga dengan gempa gitu ya. Yaitu dengan membangun bangunan yang setidaknya tahan terhadap gempa. Nah, bangunan yang tahan terhadap gempa itu yang seperti apa? Apakah yang benar-benar kuat sampai-sampai tidak bisa atau tidak pernah rusak atau seperti apa? Nah, ini kira-kira ya bangunan tahan gempa itu konsepnya. Nah, jadi sebenarnya konsep dari rumah tahan gempa ini bukan berarti bangunannya itu ketika terjadi gempa tidak rusak sama sekali. Tidak seperti itu gitu ya. Nah, jadi ada tiga hal
yang menjadi pegangan kita ketika mau membangun bangunan yang tahan gempa. Nah, yang pertama ketika terjadi gempa kecil gitu ya. Nah, jadi bangunan kita itu diusahakan tidak mengalami kerusakan secara struktural. Nah, jadi kolom, balok, slope, rangka atap dan seterusnya itu tidak mengalami kerusakan dan juga non struktural. Jadi tidak ada retakan-retakan juga tuh, ya. Nah, jadi jangan sampai pas gempa kecil, wah udah retak-retak besar gitu ya. Nah, ini perlu diantisipasi hal yang seperti itu. Nah, kemudian ketika terjadi gempa sedang, nah bangunan kita itu tidak mengalami kerusakan struktural, tetapi boleh mengalami kerusakan kecil pada elemen non struktural. Bisa saja mungkin ketika terjadi gempa sedang ada retakan-retakan kecil, itu masih bisa ditolerir, gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu ketika ini gempa desain, jadi gempa desain itu gempa yang kita rencanakan pada saat kita menganalisis bangunan tahan gempa ini. Jadi diusahakan tidak mengalami keruntuhan, walaupun dia mungkin mengalami kerusakan struktural maupun non struktural. Jadi kata kuncinya di sini, jadi jangan sampai bangunan itu runtuh. Kenapa demikian? Karena kita itu memberikan waktu kepada penghuninya itu untuk lari, menyelamatkan diri dulu, gitu ya. Jadi yang kita selamatkan itu adalah warga sipil yang tinggal di bangunan tersebut, gitu ya. Nah, kalaupun setelah orang keluar bangunannya roboh ya nggak masalah, gitu ya. Nah, yang penting yang kita selamatkan adalah jiwa manusianya. Nah, jadi itu kira-kira konsep dari bangunan tahan gempa. Nah, jadi kata kunci kita yaitu sebenarnya bukan gempanya yang membuat warga itu atau yang membuat orang itu meninggal, adanya korban jiwa, tetapi bangunannya, gitu ya. Nah, jadi ini kata kuncinya, sehingga ini menjadi kesempatan juga buat teman-teman dari teknik sipil untuk mengaktualisasikan dirinya kalau saya mampu nih untuk merencanakan bangunan yang tahan gempa, ya. Nah, selanjutnya apa yang kita perlu persiapkan untuk hal itu, ya. Nah, jadi dalam hal ini kita sebagai orang-orang sipil ya, mungkin di sini Bu Sinta dan lain-lain agak bingung dengan istilah-istilahnya nanti gitu ya. Ya mohon dimaklumi ya. Oke. Bagian dari bangunan umum. Nah, jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu mempersiapkan bangunan, khususnya bangunan rumah tinggal. Karena kenapa bangunan rumah tinggal yang kita siapkan? Karena memang yang paling rusak ketika terjadi gempa itu adalah rumah tinggal, gitu ya. Nah, rumah tinggal sendiri jarang ada yang direncanakan untuk tahan terhadap gempa. Pada akhirnya banyak korban jiwa bangunan. Makanya kita fokus pada bangunan rumah tinggal. Nah, jadi kalaupun ada bangunan yang lebih dari lantainya lebih dari yang kita bahas pada kesempatan ini, ya bisa jadi nanti untuk standarnya harusnya lebih bagus dari apa yang sudah kita bahas pada malam ini. Oke, jadi ini bagian-bagian dari bangunan yang standar ya. Ada pondasi, kemudian ada ring, ada baloknya, balok bawah yang kita namakan dengan sloop, ya. Kemudian ada kolom, ada Tes, ada gangguan sinyal sepertinya ya, Bu Moderator. Tes, tes.
Bu moderator, sepertinya ada gangguan sinyal nih ya dari Pak Dedi. Sepertinya Bu. Tes. Sudah masuk beliau Bu. Dedi, silakan. Oke, sudah sampai mana saya ngobrol tadi ya? Silakan Pak. Jadi masalah konstruksi yang di rumah bangunan awal. Yang bagian yang ini, wah ini terputus juga internetnya. Yang juga rumah nih. Pak. Yang slide berapa itu 16. Oh yang ini ya? Oke. Ya, betul, Pak. Nah, jadi ini adalah jadi komponen-komponen struktur yang ada pada bangunan itu. Jadi yang bagian bawah itu ada yang fondasi, yang bagian bawah balok bagian bawah makan dengan slope. Cukup jelas? Jelas Pak suaranya, silakan dilanjutkan Pak. Oke, siap. Nah, kemudian ada kolom, balok, kemudian ada ampit ya. Maka bisa menggunakan kemudian dicor pada bagian tepi seperti ini ya. Nah, kemudian kuda-kuda kayu ya. Atau kuda-kuda yang sekarang lagi tren itu adalah bajingan ya. Nah, jadi pada saat kita mau merencanakan bangunan tahan gempa ya. Nah, maka tahapan pertama yang harus kita pastikan adalah kualitas dari material yang kita pakai gitu ya. Nah, kualitas dari material yang kita pakai. Nah, sebagai contoh misalnya batu bata. Nah, usahakan batu batanya itu yang ukurannya itu sesuai standar gitu ya. Nah, yang ukurannya sesuai standar, kemudian dia juga itu bersudut-sudut seperti ini ya. Nah, kemudian kekuatan batu bata 30 kg per cm persegi. Nah, masalahnya para tukang gimana tahu kekuatan dari batu bata sekitar 30 kg per cm persegi gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan misalnya 2 bata dipegang kemudian dipukulkan gitu ya. Kalau misalnya suaranya nyaring gitu ya. Nah, berarti kualitasnya bagus gitu ya. Nah, kalau pas dipukulkan gitu ya, kedua bata ini ditumbuhkan kedua bata ternyata ada yang patah. Nah, itu berarti perlu dipertanyakan juga kualitasnya. Kadang untuk menguji kualitasnya juga ada yang menginjak seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya dia itu tidak patah ketika diinjak berarti kualitasnya bagus ya. Kalau dia itu patah ya udah kualitasnya jelek gitu ya. Nah, begitu juga dengan batako gitu ya. Nah, batako juga diusahakan ukurannya seragam gitu ya antara batako yang satu. Nah, kemudian kualitas kerikil. Nah, kerikil juga usahakan dari batu pecah ya. Dari batu pecah seperti pada gambar ini. Jadi jangan Sinyalnya, Silakan dilanjutkan saja Pak. Nah, ini luar Tidak biasa. masalah, biasa Pak sinyal memang. nggak apa-apa Pak, lanjut Pak. Ini buat teman-teman yang dari luar Sumbawa gitu ya. Nah, jadi seperti inilah kondisi sinyal di kami ya. Mungkin karena COVID juga ini. Baik, saya lanjutkan gitu ya. Oke, suara saya terdengar lah ya. Dengaran Pak, Jelas Pak. jelas suaranya. Oke, jadi tadi saya lanjutkan. Jadi usahakan kayak kualitas bata dan juga batako ukurannya standar, kemudian
Untuk bata juga, untuk memastikan bahwa kuat atau enggaknya, berbunyi nyaring gitu ya. Kalau misalnya kita injak juga tidak patah ya. Nah, itu untuk menguji kualitas. Nah, kemudian untuk kerikil ya, usahakan kerikilnya itu batu pecah ya. Banyak juga kami temukan di lapangan yang menggunakan kerikil dari pasir yang banyak. Banyak kita ukurannya juga ukurannya bulat-bulat, bentuknya bulat-bulat ya. Ini juga tidak direkomendasikan. Nah, usahakan dari batu pecah untuk kerikil yang kita pakai. Nah, kemudian untuk besi ya. Nah, untuk besi karena berhubung kita itu bangun rumah tinggal satu lantai ya. Nah, ukurannya sendiri kalau untuk tulangan utama bisa kita pakai diameter 10 gitu ya. Nah, kemudian untuk sengkang atau cincinnya itu minimal diameternya 8. Nah, usahakan besinya juga itu tidak karatan, kemudian lurus dan setajam. Nah, kemudian untuk kualitas semen ya. Semennya juga usahakan yang bagus, tidak mengeras ya, kering, tidak bercampur juga dengan material lain. Nah, untuk kayu mungkin saja kayunya nanti untuk kita pakai di bagian atap. Nah, usahakan kayunya kering gitu ya, tidak basah, karena kalau basah itu biasanya rentan sekali bengkok. Gitu ya. Rentan sekali bengkok pada saat sudah terpasang, biasanya bengkok. Gitu ya. Nah, usahakan yang kering sempurna. Nah, begitu juga dengan pasir ya. Pasirnya usahakan pasir yang ketika kita genggam itu runcing gitu ya. Nah, ada runcing-runcing di bagian telapak tangan, nah itu pasir yang bagus. Nah, pasir yang tidak direkomendasikan itu seperti pasir laut, nah yang ukurannya bulat-bulat dan seragam, nah itu yang tidak direkomendasikan. Malah dilarang menggunakan pasir laut untuk bangunan, khususnya bangunan tahan gempa. Ya. Nah, kemudian bebas organik, bebas lumpur, bebas tanah, karena ini akan mempengaruhi kekuatan dari bangunan yang kita bangun juga nantinya. Oke, selanjutnya ini tadi sudah ya. Nah, terkait dengan penggunaan cincin ya. Sengkang, kalau istilah dalam sipil sengkang, kalau istilah awamnya itu cincin. Nah, usahakan ketika membengkokkan cincin itu 135 derajat. Nah, ketika kami mengakses, ya, melakukan asesmen kepada para tukang, masih banyak tukang-tukang yang membengkokkan cincin itu 90 derajat. Karena itu lokasinya di daerah yang rawan gempa. Nah, makanya ketika kita melihat ada yang membengkokkan 90, bisa digunakan agar membengkokkannya. Nah, ketika cincin ini dipasang pada tulangan utama, ya, diusahakan membengkokkannya ini dipasang selang-seling. Ya. Selang-seling pada tulangan utama. Nah, kemudian informasi lain terkait dengan persiapan bangunan itu yaitu denah. Nah, jadi ini adalah usahakan denah yang kita buat ya, dinding penyekatnya itu simetris terhadap sumbu denah bangunan. Nah, seperti contoh yang ada di sebelah kiri, nah ini kan seperti ini gitu ya. Karena kalau misalnya terjadi gempa gitu ya, karena gempa itu terjadinya ke segala arah gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi di bagian sini, nah bagian sini ada penyekat yang bisa menahan dari dinding tersebut. Nah, makanya akan banyak terjadi kerusakan kalau dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Ya. Di bagian sebelah kanan ini kalau terjadi gempa di berbagai arah, nah dinding-dinding penyekatnya inilah yang sebagai penahan dari bangunannya. Nah, minimal kerusakannya tidak separah pada yang bagian kiri. Nah, itu terkait dengan konfigurasi bangunannya. Nah, banyak juga dari kita yang mungkin mengambil perumahan gitu ya, yang mengambil rumah di perumahan. Nah, biasanya itu ada bagian kamar-kamar yang kita tambahkan gitulah ya. Nah, mungkin di bagian sini ada dapur karena tidak disediakan dapur gitu ya. Nah, sehingga kita tambahkan dapur. Nah, penambahan itu juga usahakan tidak
bersambung dengan bangunan utama karena mungkin ini sudah simetris. Pada saat kita itu menambahkan ada ruangan di bagian sini, ya. Nah, sehingga posisi titik beratnya ini akan bergeser dan ini akan sangat merusak nantinya ketika gempa terjadi, ya. Nah, makanya kalau ada penambahan ruangan, ya, maka ruangan itu harus terpisah dari bangunan yang sudah simetris. Oke, jadi itu untuk denah. Nah, kemudian penulangan, ya. Ini adalah penulangan dari sloof, ya. Jadi sloof itu adalah balok di atas pondasi, ya, yang diberi tulangan di atas pondasi. Nah, hubungannya dengan kolom gitu ya. Nah, masih banyak kita temukan pemasangan oleh para tukang pola seperti ini gitu ya. Sloof dipasang ya. Kadang itu ada yang membengkokkan, ada yang tetapi kolomnya itu langsung ditumpuk saja ya. Nah, diusahakan ketika kita itu membuat penulangan di bagian sambungan seperti ini, nah ini harus ada tambahan jangkarnya ya. Harus ada tambahan jangkar dengan panjang penyaluran itu sekitar 40 diameter. Nah, jadi kalau misalnya kita punya tulangan diameter 10, jadi panjangnya ini sekitar 40 cm nih, ya. 40 cm, 40 cm ya. Nah, jadi itu sebagai bagian untuk menahan ya. Nah, tulangan ini yang akan menahan ketika terjadi gempa. Nah, kemudian selanjutnya untuk galian, karena berhubung yang kita bahas adalah rumah tinggal satu lantai ya. Nah, minimal kita itu membuat galian untuk pondasi itu sekitar 80 kali 80 ya. 80 cm kali 80 cm. Nah, makanya kalau misalnya kita punya bangunan yang lebih dari itu jumlah lantainya, maka kedalamannya juga akan bertambah gitu ya. Nah, jadi ada hitung-hitungannya lagi nantinya. Nah, pada saat kita memasang pondasi ya, memasang pondasi batu kali, ya diusahakan kita memasangnya itu selang-seling, seperti kita memasang bata. Ya. Nah, kalau seperti ini, ya, ini rentan sekali terjadinya retakan di bagian sini. Ya. Nah, karena tidak saling mengikat antar materialnya. Nah, diusahakan selang-seling seperti ini ketika kita memasang pondasi batu kali. Nah, kemudian hubungan antara pondasi dengan sloof, ya. Nah, ini bagian sloofnya, ini bagian pondasinya. Nah, usahakan ada jangkar yang kita pasang, ya, nah, sebagai pengikat antara pondasi dengan struktur ke atasnya. Nah, ini ada jangkar yang kita pasang. Nah, jangkar ini jarang kita temukan di bangunan-bangunan yang dibangun oleh para tukang, gitu ya. Nah, oleh karena itu, nah, kalau misalnya kita tidak menemukan jangkar pada bangunan yang terpasang, sekiranya bisa ingatkan kepada tukangnya. Harus dipasang jangkar seperti ini. Nah, pengalaman kami ketika gempa Lombok kemarin, ya, pada saat kami mengecek bangunan pasca gempa itu, ada satu bangunan itu yang kami lihat gitu ya. Ya, karena tidak ada jangkar di bagian pondasi yang menempel ke struktur atasnya, ketika terjadi gempa itu sloofnya ini bergeser, pondasinya tetap, gitu ya. Nah, rumahnya itu bergeser, pondasinya tetap. Nah, itu gara-gara tidak ada jangkar. Jadi sloofnya ini tidak terikat ke pondasi, ya. Nah, kemudian informasi selanjutnya ini adalah tulangan kolom. Nah, tulangan kolom ini diusahakan ada panjang penyaluran sekitar 40 cm, ya. Kalau misalnya diameter tulangan kita itu 10 cm, ya. 10 mili, ya. 10 mili, jadi ada panjang penyaluran sekitar 40 cm. Nah, jadi ini adalah bagian yang nantinya akan kita pasangi dengan bata, ya. Nah, setiap 6 lapis bata itu usahakan harus dipasang jangkar dengan diameter 10 mili, ya. Dengan panjang itu sekitar 40 cm di sisi kanan maupun sisi kirinya. Jadi totalnya sekitar 80 cm-an, gitu ya. Nah, ini harus kita pasang. Pasang lagi 6 bata ke atas, dipasang lagi jangkar, ya. Nah, jadi ini untuk
sebagai pengikat dari dinding bata yang kita pasang. Nah, selanjutnya ini adalah hubungan antara balok dengan kolom ya. Prinsipnya sama seperti hubungan antara sloof dengan kolom tadi ya. Jadi harus ada panjang penyaluran ya. Harus ada tulangan tambahan yang kita masukkan ke bagian kolomnya sekitar 40 kali diameter ya. Nah, jadi sekitar 40 cm kalau kita pakai diameter 10 tadi ya. Nah, harus ada panjang penyaluran. Dan ini sudah jarang kita temukan dari tukang-tukang yang ada sekarang ya. Nah, ini kira-kira detail penulangan tambahannya. Yang pasti pada prinsipnya itu harus ada tulangan-tulangan yang dipasang melebihi ya, melebihi dari tulangan yang ada gitu ya. Jadi ada panjang penyaluran yang kita pasang di setiap sambungannya itu. Nah, kemudian kalau misalnya ini ada kolom praktis gitu ya. Di bagian sini adalah dinding bata, bagian sini dinding bata ya. Nah, tulangan dari kolom praktis ini harus masuk ke bagian balok yang ada di atasnya ya. Ada panjang penyaluran ke sini ya, masing-masing sepanjang 40 cm ya. Nah, begitu juga dengan balok tepi seperti ini ya. Informasi ini pun sama ya. Nah, terkait dengan informasi yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi berhubung kita itu menggunakan tulangan polos ya. Nah, tulangan polos itu harus dan wajib itu dibengkokkan di setiap ujungnya ya. Nah, banyak kita temukan dia potong di sini gitu ya, langsung dipasang ke bagian sloof ataupun baloknya. Nah, usahakan ini adalah bagian dari panjang penyalurannya, ini adalah bagian dari tulangan itu yang dibengkokkan. Ini wajib kalau untuk tulangan polos ya. Kalau tulangannya itu berulir ya, kalau tulangan berulir, nah ada yang merekomendasikan tidak perlu dibengkokkan seperti ini karena yang mengikat itu adalah bagian ulirnya. Nah, tapi kalau untuk tulangan polos itu wajib kita bengkokkan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah detail dari kuda-kuda ya, yang nanti akan kita pasangi dengan bagian atapnya. Nah, setiap kuda-kuda yang kita buat ya, itu harus ada plat baja yang kita tempelkan di bagian sisi depan dan sisi belakangnya, gitu ya. Nah, ada plat-plat baja yang kita pasangi, gitu ya. Kemudian ada juga klem-klem ya. Nah, seperti ini, klem-klem dari kuda-kudanya. Ya. Jadi ini adalah komponen struktur yang bisa menahan kuda-kudanya dari gempa ya. Plat-plat ini. Nah, kemudian pada saat kita memasang gewel ya, atau orang menyebutnya juga dengan ampik atau gunung-gunung ya. Nah, untuk detail dari penulangannya pun itu harus ada panjang penyaluran gitu ya. Nah, rata-rata sekitar 40 kali diameter. Rata-rata sekitar 40 kali diameter. Nah, ini yang wajib dari setiap penulangan yang kita pasang untuk bangunan tahan gempa. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Ada panjang penyaluran ya. Ada tulangan yang lebih ke komponen struktur yang lainnya. Nah, itu kira-kira informasi yang berkaitan dengan persiapan kita terkait dengan bangunan tahan gempa itu ya. Nah, rata-rata bangunan yang kami temukan di lapangan ya, bangunannya itu banyak yang tidak bisa khususnya di bagian detailing penulangannya itu yang tidak sesuai dengan kaidah ya. Nah, sehingga ketika gempa itu bagian dindingnya itu roboh, kolomnya itu masih tetap berdiri. Karena apa? Karena tidak ada angkur yang dipasang atau tidak ada penjangkaran dari antara dengan kolom. Sehingga bagian dindingnya itu roboh, nah, kolomnya masih tetap berdiri. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus kita hindari. Nah, kemudian informasi kita yang selanjutnya ya. Kira-kira masih sudah ngantuk apa enggak nih?
Wah, menarik sekali nih materinya Pak Dedi. Jadi tahu. Iya, luar biasa. Oke. Ada jangkar-jangkar, ada jangkar-jangkar. Nah, kita bahasnya tentang jangkar, tentang tulangan ya. Nah, istilah-istilah mungkin kurang lazim buat teman-teman di luar teknik sipil. Oke, informasi kita yang kedua ya. Oh, informasi kita yang ketiga ini ya. Informasi kita yang ketiga yaitu masalah retrofitting namanya ya. Jadi retrofitting ini adalah perbaikan bangunan yang mungkin saja rusak karena gempa. Ya. Ya, salah satunya bisa di. Nah, untuk aktivitas retrofitting itu ada 3 bagian tergantung dari tingkat kerusakannya. Nah, yang pertama itu adalah kegiatan perbaikan ya. Nah, kegiatan perbaikan ini nah, kegiatan perbaikan ini jadi yaitu tujuannya untuk memperbaiki dari sisi arsitekturalnya saja ya, tanpa memperhatikan kuat atau tidaknya bangunan. Nah, kegiatan perbaikan ini misalnya kalau ada retakan-retakan kecil ya apa gitu ya. Kemudian kalau ada kerusakan pada pintu, sudah dia perbaiki. Kaca yang pecah, ya udah dia ganti. Nah, kira-kira gambaran dari aktivitas perbaikan seperti itu ya. Nah, jadi hanya mengembalikan fungsi secara struktural saja, tapi tidak secara struktural. Nah, kemudian kegiatan kedua dari retrofitting ini adalah restorasi namanya ya. Nah, kegiatan restorasi ini kita memperbaiki bangunan, nah, kekuatannya itu kita usahakan sama dengan kekuatan bangunan sebelum kita mengembalikan kekuatan dari bangunan. Itu adalah aktivitas restorasi. Nah, jadi misalnya kalau ada keretakan tadi ya sudah kita tambahkan dengan tulangan gitu ya, kemudian baru kita plester. Ya. Nah, kegiatan selanjutnya dari retrofitting itu adalah perkuatan. Nah, kalau untuk perkuatan ini, jadi kita memperbaiki bangunan, tetapi kekuatannya itu kita tambah. Dari kekuatan. Nah, jadi misalnya kalau ada bangunan yang kita yang rusak karena gempa, kalau tulangannya kurang, ya sudah kita tambah tulangannya, baru kita. Nah, ini kira-kira aktivitas yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau ada keretakan nih, keretakan dari bangunan yang kita tempati itu karena gempa. Kalau retakannya kecil, nah retakan kecil ini kurang dari 5 mm. Nah, retakannya itu bisa kita isi dengan air yang kita campur, dengan air gitu ya, atau bahan kimia epoksi. Ya. Kemudian bagian yang retak itu kita masukkan dengan campuran semen air tersebut, baru kita plester dengan perbandingan 1 semen banding 3 pasir gitu ya. Perbandingannya itu 1 PC banding 3 PS ya. Nah, kalau misalnya keretakannya besar, lebih dari 5 mm ya. Nah, jadi ini kita bisa menggunakan tambahan kawat anyam. Nah, kawat anyam ini yang seperti apa? Kawat anyam ini biasanya orang pakai itu untuk kandang ayam. Nah, itu kawat anyam tuh ya. Nah, rupa-rupanya kawat untuk kandang ayam bisa kita gunakan untuk memperbaiki rumah gitu ya. Nah, itu material yang ya setidaknya bisa lebih murah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada keretakan pada bangunannya kita ya. Nah, retakan ini kita tambal dulu ya, kita tambal dulu isi dengan spesi dengan perbandingan 1 semen banding 3 pasir itu ya, kita tambal dulu gitu. Baru kemudian kita buat kepala plesteran dulu ya. Nah, kepala plesteran ini fungsinya untuk menempatkan kawat anyam nantinya. Jadi kawat anyam itu tidak langsung menempel ke dindingnya kita, ya, tidak langsung menempel ke dinding bata, tetapi dia itu menempel di kepala plesteran yang kita buat. Ya. Nah, baru setelah ditempel di kepala plesteran, ya,
kita ikat menggunakan kawat ya. Jadi ini ada paku dulu, ada paku payung yang kita tancapkan, baru kawat ini kita ikatkan ke paku payung yang sudah kita tancapkan. Nah, baru kita plester ya. Nah, ini perbaikan untuk retakan yang besar, yang lebih dari 5 mm. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada dinding bangunan kita yang roboh gitu ya. Nah, jadi dinding batanya ini ada yang roboh, kemudian mau kita lakukan perbaikan. Nah, ini adalah bagian pondasinya gitu ya. Nah, ini adalah balok bagian atasnya. Ya. Nah, jadi ini adalah konstruksi yang mau kita pasang tuh, yang kita namakan dengan kolom praktis ya, kita tambahin. Jadi bagian dari sloof ini kita bobok dulu sampai kelihatan tulangannya ya. Tetapi yang pasti di bagian-bagian ini harus kita tambahkan dulu dengan perkuatan. Jadi jangan sampai nanti pas kita bobok malah roboh gitu ya. Nah, ini harus kita pastikan dulu agar tidak roboh dengan memasang kayu-kayu untuk penyangga gitu ya, kayu-kayu penyangga. Nah, kemudian ini bagian-bagiannya baik sloof maupun balok existingnya ini kita bobok dulu sehingga kelihatan tulangan, baru kita cor untuk kita masukkan tulangan, baru kita cor ya kolom praktisnya. Nah, untuk tulangan yang terpasang pun prinsipnya sama seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, jadi harus ada tulangan, bagian dari tulangan kolom itu yang lebih ke kolomnya sebagai panjang penyaluran dari tulangan tersebut. Nah, jangan lupa ini harus terpasang juga angkur-angkurnya ya, atau jangkarnya ini harus kita pasang yang jaraknya itu setiap 6 lapis bata itu kita pasangi jangkar besi seperti ini ya. Nah, baru setelah itu kita pasang dindingnya ya, dinding bata, baru ini kita cor. Oke, jadi itu perbaikan pada saat dinding bangunan kita roboh. Nah, kemudian ini pengecoran ulang kolom yang sudah rusak gitu ya. Nah, biasanya perilaku dari bangunan itu ketika terjadi gempa gitu ya, biasanya itu di bagian bawah dan bagian atas ini yang biasanya mengalami kerusakan itu. Nah, biasanya bagian tengah ini terhindar dari gempa ya, karena memang di bagian-bagian sambungan itu yang paling rentan terjadinya kerusakan. Nah, sehingga ini kita bisa lakukan pengecoran ulang ya. Nah, ini kita bersihkan dulu ya bagian-bagian atau bagian dari betonnya itu yang menempel di situ kita bersihkan, baru kemudian kita cor ya, kita pasang dengan backcasting lagi, baru kita cor ya. Seperti ini. Tetapi yang pasti harus ada penyangga-penyangga untuk balok-balok yang lain ya, ini harus kita perhatikan juga. Pas sudah membersihkan ini malah bangunannya roboh kan lucu juga gitu ya. Nah, kemudian ini adalah aktivitas perkuatan ya. Kalau yang tadi itu adalah aktivitas restorasi ya. Nah, ini adalah aktivitas restorasi. Nah, kalau yang ini adalah aktivitas perkuatan tadi ya. Salah satu dari aktivitas retrofitting itu perkuatan. Nah, jadi kita menambahkan lagi tulangannya ya. Nah, ini adalah tulangan awalnya ya. Nah, jadi kolomnya ini rusak karena gempa. Nah, jumlah tulangannya ini dirasa kurang gitu ya, dan kita perlu melakukan tambahan perkuatan dari kolom ini. Nah, ini bisa ditambahkan dengan tulangan-tulangan baru di situ ya. Tulangannya kita tambah, begitu juga dengan sengkangnya kita tambah ya. Nah, baru setelah itu kita pasangin dengan backcastingnya, lalu kita cor. Nah, ini hasil dari cor-cor. Nah, kemudian ini bagian dari perkuatan juga, tetapi yang menggunakan kawat anyam tadi ya. Nah, untuk yang ini pada saat misalnya ada retakan-retakan dari, tapi retakannya besar gitu ya, nah, menyilang dari dindingnya kita, maka bisa kita gunakan perkuatan menggunakan kawat anyam seperti ini ya. Nah, biasanya kawat anyam ini kita pasangi silang gitu ya, menyilang seperti ini. Nah, dan itu ada teorinya juga nantinya ya. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas ya. Biar saya bisa diundang lagi untuk mengisi
webinar gitu ya. Nah, jadi ini salah satu jenis perkuatan yang murah gitu ya. Daripada bangunan yang sudah rusak itu kita robohkan gitu ya, itu kemudian kita bangun kembali itu biayanya lumayan mahal gitu ya. Daripada kita robohkan dan bangun kembali, nah lebih baik kita lakukan perkuatan seperti ini ya. Nah, biayanya juga ya 30% lebih murah lah gitu ya kalau dibandingkan dengan kita membangun ulang bangunan tersebut. Nah, kemudian, nah ini kalau misalnya ada dinding-dinding kita yang rusak ya, nah kita bisa tambahkan dengan jangkar seperti ini, jangkar tulangan ini, baru kemudian nanti kita tambahkan dengan kolom praktis ya, tulangan untuk kolom praktis baru kita cor. Nah, kalau ini yang skalanya lebih besar gitu ya. Nah, ini aktivitas perkuatan, tambahan perkuatan dari kolom-kolom bangunannya ya. Nah, sampai-sampai pondasinya juga ditambahkan perkuatannya. Jadi dimensinya dibuat lebih besar ya. Nah, jadi itu kira-kira terkait dengan perbaikan bangunan kalau misalnya bangunan yang kita miliki ya baik karena gempa ataupun aktivitas yang lainnya. Nah, jadi teori terkait dengan perbaikan itu banyak sekali dan tinggal dipilih yang sesuai dengan tingkat kerusakan dari bangunan Bapak Ibu. Oke, ini yang terakhir ya. Langkah antisipasi yang bisa kita lakukan dan juga upaya penyelamatan pada saat gempa itu terjadi. Ya. Nah, ini langkah antisipasi yang bisa kita lakukan ya. Nah, usahakan kita harus membaca dulu situasi dari bangunan yang kita huni, gitu ya. Jadi untuk jalur evakuasinya di mana kalau misalnya terjadi gempa, saya harus lari kemana, itu harus terencana semua tuh, ya. Harus kita rencanakan semua. Jadi jangan sampai pas gempa, kalang kabut, lari, wah kepentok tembok juga, repot juga nanti gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus kita antisipasi di awal, ya. Kita harus membaca denah dari bangunannya kita, jalur evakuasinya di mana, nah itu harus kita rencanakan, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah perabot-perabotan rumah yang kita miliki, ini harus tertempel juga di dinding, gitu ya. Kalau misalnya kita punya rak buku atau lemari dan sebagainya, nah diusahakan harus kita pasangi dengan pengait juga yang menempel ke dinding. Nah, jadi jangan sampai raknya ini ketika terjadi gempa ya udah jatuh kemudian mengenai kita gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita punya perangkat-perangkat elektronik di situ gitu ya. Ya sudah bisa diperkuat juga atau bisa kita pasangi juga dengan double tip gitu ya, biar dia itu tidak jatuh ketika ada goyangan gempa. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan LPG di rumah gitu ya, ya usahakan ini juga harus terpasang ya pengaitnya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ini jatuh ya pada akhirnya menimbulkan kebakaran. Nah, begitu juga dengan penggantung plafon ya. Nah, seperti gempa di Lombok kemarin itu banyak juga korban itu yang kejatuhan plafon gitu ya. Nah, karena plafonnya juga ketika terjadi gempa ya udah roboh gitu ya, runtuh dan pada akhirnya mengenai penghuni yang ada di bawahnya. Nah, ini juga harus kita pastikan aman gitu ya. Nah, kemudian ini ada satu teori juga terkait dengan upaya penyelamatan diri. Kalau misalnya gempa terjadi, nah kira-kira kita harus lari keluar ya, atau seperti apa ya. Nah, langkah yang pertama, kalau misalnya memungkinkan kita untuk keluar dari rumah, itu jauh lebih baik. Akan tetapi kalau misalnya kita tidak sempat untuk lari keluar rumah gitu ya, nah maka teori ini bisa kita pakai gitu ya. Nah, jadi kita bersembunyi di bagian-bagian yang namanya segitiga kehidupan gitu ya. Nah, misalnya ada lemari gitu ya, ya yang kita harus pastikan juga kuat gitulah ya. Nah, ini kalau misalnya ada kejatuhan dari tembok gitu ya, nah maka dia itu pasti akan menyisakan bagian atau ruangan kosong. Nah, ruangan kosong itulah yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk penyelamatan diri.
Ya. Nah, teori ini dicetuskan oleh salah satu, sebenarnya dia itu karyawan penyelamatan diri lah, ya semacam rescue-nya USA gitu ya. Nah, jadi dia itu karena sudah berpengalaman gitu ya, berpengalaman dalam upaya penyelamatan gitu ya. Nah, dia itu melihat fenomena ini gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang tertimbun di reruntuhan bangunan ini itu yang selamat ketika dia berada di posisi ini gitu ya. Berada di posisi segitiga kehidupan seperti ini ya. Nah, makanya teori ini kemudian dia sebarkan ke masyarakat. Nah, ini kira-kira gambaran dari segitiga kehidupan itu ya. Misalnya ini adalah tempat tidurnya kita gitu ya. Nah, bagian dari segitiga kehidupan yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa menyelamatkan kita itu bagian-bagian ini ya. Kalau ada runtuhan tembok, maka bagian inilah yang bisa menyelamatkan kita gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari segitiga kehidupan itu. Oke, jadi itu kira-kira keempat topik yang sudah kita ulas ya, satu persatu. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi-dokumentasi pasca gempa ya. Nah, yang pasti efek dari gempa ini luar biasa ya. Selain merusak infrastruktur juga memakan korban jiwa ya. Oleh karena itu buat kita yang khususnya yang dari teknik sipil ya bisa kita usahakan agar bisa mengedukasi masyarakat lah gitu ya, agar ketika mereka mendirikan bangunan ya setidaknya bisa tahan terhadap gempa. Nah, jadi ini sedikit kata-kata dari saya ya. Nah, jadi rumah yang hancur itu sebenarnya dapat kita bangun kembali, tetapi korban meninggal itu tidak dapat kita hidupkan lagi ya. Sehingga penting buat kita khususnya dari teman-teman teknik sipil gitu ya, kalau misalnya menjadi pengawas, jadilah pengawas yang baik gitu ya. Terapkan code-code yang sudah Anda pelajari gitu ya untuk mengedukasi masyarakat. Pada saat melihat tukang yang tidak melakukan sesuai kaidah ya sudah diingatkan ya. Karena memang kita itu melihat kualitas, baik itu kualitas tukang maupun kualitas dari para pengawas itu biasanya sesaat setelah gempa terjadi. Baru kita lihat kualitas bangunannya itu bagus apa tidak, gitu ya. Atau kualitas pekerjaan dia itu bagus apa tidak, itu biasanya yang bisa membuktikan itu adalah gempa, gitu ya. Jadi itu kira-kira ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini referensi-referensi yang saya gunakan gitu ya. Nah, setidaknya nanti bisa dicari-cari lah ya sebagai bahan bacaan. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, setidaknya dari sedikit sharing ini ya bisa kalau menambah wawasan teman-teman juga ya hanya untuk mengingatkan saja kita saling mengingatkan agar bangunan yang kita dirikan khususnya di wilayah Sumbawa ya punya kualitas yang baik gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dedi, terima kasih atas materi yang diberikan, luar biasa memang. Ternyata Indonesia ini juara ketiga ya Pak ya, setelah Amerika dan Rusia, juara terbanyak ininya, Ring of Fire-nya ini, wah ini bahaya juga ya Pak ya. Dan kalau kita mau aman, dua pilihan, Kalimantan dan Papua, wah mungkin itu bisa jadi suatu pilihan saja ya Pak ya, karena memang di sana masih kendala banyak hal lah, masalah yang lainnya. Dan selanjutnya juga ada 3 gunung yang memang luar biasa terjadi letusan yang luar biasa dari Tambora, Krakatau dan juga Gunung Merapi. Itu memang dalam sejarah juga memang dikatakan luar biasa Pak, sampai istilah kata waktu Krakatau itu saking hebatnya itu melahirkan anak Krakatau yang sekarang masih aktif dua-duanya itu sama ada di Selat Sunda Pak. Itu kalau di Banten terjadi gempa itu bisa banjir Pak Banten Pak gara-gara anak Krakatau karena tingkat tsunami tingginya tsunami yang terjadi ketika terjadinya gempa di anak Krakatau itu Krakatau dan anak Krakatau. Baik, nah itu yang disampaikan sama Pak Dedi. Nah sesi sekarang adalah sesi bertanya.
kita akan membagi dua ya Pak Dedi. Ya Pak Dedi, dua sesi kita kasih waktu untuk bertanya. Sesi pertamanya Pak Dedi, ya, berapa yang bisa diberi apa sih namanya, yang boleh bertanya, berapa poin, berapa orang yang boleh bertanya Pak? Pak Dedi? Udah boleh bertanya, Bu Moderator. Mau bertanya. Baik, baik, silahkan Ibu. Ini kita coba yang saya sudah informasikan sih, memang siapa yang mau bertanya tinggal raise hand-nya aja diaktifkan Bu. Ini kalau Oh kita iya, iya. melihat ada raise dari Galih Rio Prayogi, silahkan kesempatannya diberikan kepada Galih. Ya, terima kasih atas waktunya. Materinya cukup baik yang disampaikan oleh Pak Dedi. Ada satu yang saya ingin tanyakan untuk Pak Dedi. Itu misalnya kan untuk pembangunan kolom, perbaikan kolom. Jadi kan antara beton lama dan beton, nanti kan ada pengecoran beton baru. Apakah ada kiat-kiat khusus untuk, jadi kan ada perbedaan antara beton lama dan beton baru. Apakah ada metode khusus untuk jadi menyamakan kedua kekuatannya? Terima kasih. Baik. Pak Dedi, bagaimana? Pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab Pak Dedi? Pak Dedi? Oke. Oke, pertanyaannya itu untuk perbaikan kolom gitu ya. Kalau misalnya ada kolom baru atau bagian dari strukturnya itu yang baru kita tambahkan, kemudian cara untuk menyambungkan dengan komponen struktur yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau yang masih direkomendasikan gitu ya, agar kekuatannya itu bisa sama gitu ya. Yang paling murah yaitu di bagian Suaranya hilang. Tes, tes. Ya, betul Pak. Bu, betul Pak Dedi, suaranya tidak terdengar. Pak Dedi, bisa? Suaranya hilang Pak? tes. Oke, bisa kedengaran suara saya? Sudah bisa, Pak. Tes. Hilang lagi suaranya.
Halo, halo. Halo Pak Det. Oke. Ya perbaikan kolom kalau misalnya kita mau menambahkannya di struktur yang lama gitu ya. Ya gimana caranya agar kekuatannya itu bisa sama ya. Sambungan ya di bagian sambungan antara struktur yang lama dengan struktur yang baru. Ya. Nah jadi kalau cara yang masih bisa ditolerir ya selain murah juga gitu ya. Nah itu di bagian struktur yang lama itu harus kita pakaikan dulu dengan semen gitu ya, full semen air gitu ya, full semen air, baru kemudian kita tambahkan dengan komponen struktur yang baru gitu ya. Kalau untuk Dini hari. kalau untuk bangunan-bangunan rumah tinggal yang biasa itu bisa kita pakai gitu ya. Nah kalau misalnya komponen strukturnya udah lebih ketat lagi untuk pengawasannya, nah biasanya untuk di bagian sambungannya itu biasanya orang menggunakan dengan bahan kimia tambahan, ya biasanya keluaran dari Sika itu bisa dipakai tuh, ya. Ada produk-produk dari Sika, ya. Jadi ada semen khusus ya, yang mana kekuatannya itu lebih dari semen yang biasanya kita pakai. Nah itu yang dipakai di bagian sambungannya agar kekuatannya itu bisa terkoneksi gitu ya antara bangunan yang lama dengan bangunan yang baru atau komponen struktur yang lama dengan komponen struktur yang baru. Oke, kira-kira seperti itu. Oh, terima kasih Pak. Baik, maaf baru hadir kembali. Sama halnya dengan pemateri, sinyal yang tidak mendukung. Bu Sinta, maafkan peserta yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ini Silakan sinyal Bu kita Sinta. bagus nih. Silakan Bu Sinta yang mau bertanya. Sudah Terima raise kasih. hand. Terima kasih atas kesempatan. Ya, Bu. Saya tanyakan kepada Pak Dedi selaku pemateri. Ya, Ada silakan. isu gitu ya kita di masyarakat kalau misalnya bangun rumah itu pakai batu bata begitu Pak ya. Nggak usah pakai bataku karena mudah. Saya pikir ngantuk semua juga nih. Nah, itu bagaimana misalnya nih kita teman-teman atau kami nih yang di BTN begitu ya, tiba-tiba konstruksinya kan sudah menggunakan batako begitu. Dengan gempa seperti kejadian beberapa waktu yang lalu itu bikin spot jantung begitu ya, artinya takut terjadi runtuhan. Ada kira-kira solusi nggak Pak untuk mengatasi ibaratnya menguatkan bataku itu gitu. Ini pertanyaan dari kami yang bukan di sipil gitu, cuman kekhawatiran kami begitu. Terima kasih Pak kesempatannya. Pak Dedi. Pak Dedi bagaimana Pak Dedi? Wah, ini sepertinya sengaja juga nih ya. Kursinya. Silakan Pak, dilanjutkan Pak, menjawab pertanyaan dari Ibu Sintanya. Oke, pertanyaannya tadi apa ya? Bagaimana diskusi enggak kira-kira dari rumah yang dari batako gitu Pak Dedi? Karena kan khawatiran katanya lebih bagus yang bata begitu ya.
Dedi. Tuliskan Pak? saja mungkin ya. Wah, lucu juga nih. Oh, nggak ada ya? Halo Pak, suaranya jelas Pak, silakan Pak, dilanjutkan. Wah, monggo Bu Sinta japri ke saya, Bu. Ini sinyalnya kayak kurang mendukung ini. Sinyalnya. Atau mungkin ditampung lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain, Bu Moderator. Bisa jadi, boleh kita tampung lagi, silahkan untuk Kamila Saumi, Ibu atau Mbak, silahkan. Kamila Saumi. Terima kasih, Bu. Yang mau saya tanyakan, Pak, untuk saya kan sekarang penelitian, Pak, mengenai bangunan tahan gempa. Nah, untuk ada satu bangunan yang saya tinjau, itu tuh membutuhkan data mikrotremor dari si daerah gedung itu. Nah, untuk menentukan titik-titik yang akan kita uji si mikrotremor itu bagaimana ya, Pak? Ini syukurnya di sesi pertanyaan nih. Pedot-pedot. Ya, seperti itu, Pak. Untuk menentukan titik Mikrotremornya, Pak. Mikrotremornya, Pak. apakah batu? Oh, oke. Apakah batu bata lebih baik dari batako? Nah, sebenarnya kedua material pengisi ini ya, pengisi dinding ini, batako dan bata merah itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kekuatannya sama gitu ya, dari sisi kekuatannya sama, batako itu punya berat yang lebih besar gitu ya, punya berat yang untuk satu bagian gitu ya, punya berat yang lebih besar. Tetapi kelebihan ya, tes. Silakan Pak Dedi. Nah, cuma untuk batako kalau untuk per meternya ya, misalnya per meter perseginya itu jumlahnya jauh lebih sedikit kalau dibandingkan dengan bata ya, bata merah. Jadi bata merah itu per meter perseginya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan batako. Nah, kalau berdasarkan pengalaman dari para tukang, batako itu jauh lebih tahan lah ketika mereka misalnya naik di bagian dindingnya itu, ya, mereka jauh lebih berani, gitu ya, karena memang dari sisi jauh lebih kuat mereka berdasarkan pengalaman mereka, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan bata, nah, jadi kalau tingginya udah sekitar 2 meter ke atas itu mereka jauh lebih punya kepercayaan diri untuk menginjak batako dibandingkan dinding bata. Gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya. Cuma kalau dari harga dan sebagainya itu kompetitif lah ya, tergantung dari selera para pemakai tadi. Baik Pak Dedi, terima kasih. Ya, sama-sama.
Baik, Pak, terima kasih. Dilanjut, Pak, dengan pertanyaan dari Mbak Kamila Saumi, Pak. Ada di? Pak Dedi? Oke, sudah? Ada pertanyaan lain lagi? Ya, Pak. Ada Dari tadi teman-teman? dari Mbak Kamila Saumi, Pak. Sudah memberikan pertanyaan tentang, pada saat ini beliau sedang Iya. mengajar, beliau mempertanyakan tentang bagaimana langkah untuk mencari titik-titik tentang pengambilan data mikrotremor di bangunan itu seperti apa, Pak? Ini pertanyaannya tentang jangkar tadi ya. Oke, ini kelihatan nggak? Belum, Pak, belum keluar, masih folder biasa, PowerPoint-nya atau PDF-nya belum. Yang jangkar tadi ya. Yang jangkar di bagian pondasi ya pertanyaannya tadi ya. Nah, untuk jangkar yang kita pasang di bagian pondasi yang berhubungan dengan slope itu jaraknya ya minimal sekitar 1 meteran lah ya. Per 1 meter itu kita pasang jangkar. Nah, ini kira-kira ya. Jarak antar jangkar ini kira-kira 1 meter. Kemudian pertanyaannya apa tadi? Mikrotremor. Iya, betul, Pak. Pertanyaan terkait dengan mikrotremornya itu apa tadi? Jadi saya melakukan penelitian untuk jadi si bangunan itu tahan gempa atau enggak. Nah, salah satu bangunan itu tuh harus saya cari dulu data mikrotremornya, Pak. Nah, untuk menentukan titik-titik mikrotremor di sekitar bangunan tersebut itu berdasarkan apa? Bagaimana menentukan titiknya? Itu, Pak. Tes. Ya, Pak. Cara menentukan titik di sekitar bangunan itu untuk diambil data mikrotremornya itu seperti apa, Pak? Bagaimana caranya? Ini mikrotremor RI itu ya? Iya, betul. Oke, jadi mungkin untuk lebih jelasnya terkait dengan penelitian mikrotremor nanti bisa soalnya pernah juga kami lakukan sih di untuk mikrozonasi Jakarta dulunya gitu ya. Nah, kebetulan penelitian terkait itu pernah dipublikasikan oleh Pak M. Ridwan. Beliau dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR. Nah, jadi untuk jarak pemasangan dan lain-lain itu nanti bisa dibaca-baca di sana sih terkait dengan mikrotremor area itu. Kebetulan saya juga terlibat di proyek itu juga waktu itu.
Nah, Terima sebenarnya kasih. untuk pemasangannya itu tergantung dari data tanah sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita harus melakukan penyelidikan tanah awalan ya untuk mengetahui pelapisan dari tanahnya. Nah, baru kita bisa menentukan posisi titik dari mikrotremornya. Itu kira-kira gambaran. Tapi untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat penelitian dari M. Ridwan. Kebetulan saya juga masuk dalam timnya, walaupun yang bertugas untuk ngetik-ngetiknya aja sih. Gitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Iya, ini mahasiswa dari mana ini? Undip, Pak. Oh, dari Undip. Oh, iya. Oke, nanti bisa saya share ke siapa? Siapa namanya? Kamila, Pak. Oh, Mbak Kamila, ya. Untuk hasil Ya, penelitian beliau juga nanti bisa saya share ke Mbak Kamila. baik, Pak. Ya, Terima kasih. ya sama-sama. Oke, Nah, Pak. ini kebetulan orang gempa juga nih. Kita lanjut kembali dari pertanyaan teman-teman. Ini ada dari M. Alfian Faruqi. Beliau bertanya, seberapa jarak minimum antar angkur yang dipasang di bawah slop ke pondasi? Oh, di bawah slope pondasi, nah itu bisa dilihat dari gambar yang saya share di situ. Ya. Nah, jadi untuk jarak ya minimal lah gitu ya, antar jangkar yang dipasang pada pondasi yang berhubungan dengan slope itu ya paling sekitar 1 meteran. Per 1 meter itu dipasangi jangkar. Baik. Bagaimana Alfian, Mas Alfian, jawaban dari Pak Dedi? Ada yang sudah cukup jawabannya? Alhamdulillah jelas, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana Pak Dedi? Kita lanjut kembali untuk membuka sesi pertanyaannya. Ya, silakan. Baik, silakan. Yang mau bertanya kembali bisa lewat chat atau di raise hand-nya diaktifkan. Atau mungkin ini Pak Kaprodi mau bertanya. Wismi? Ya. Oke, Bu Yulia. Ya, baik. Saya singkat Silakan, saja. Bu Yulia. Lebih baik mana atau lebih bagus mana bangunan yang memakai rangka kayu atau rangka besi, Pak? Kalau terkait dengan gempa ini, Pak. Kualitasnya lebih bagus mana, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Nah, ini agak susah juga pertanyaannya ya. Ya, simple tapi agak susah. Nah, sebenarnya terkait dengan pemilihan itu nanti kaitannya dengan detail dari konstruksi itu gitu ya. Nah, jadi bisa saja kayak baja ringan itu jauh lebih kuat gitu ya pada saat dia itu dipasang dengan benar. Gitu ya. Nah, kalau antar sambungannya itu dipasang benar, bisa lebih kuat juga gitu ya. Kalau kayak kayu, dia rentan rayap gitu ya. Nah, rentan terhadap rayap. Nah, itu yang salah satu kekurangan pada saat kita menggunakan kayu. Ya, mungkin dari sisi kelenturan jauh lebih lentur gitu ya. Kalau untuk baja ringan, kalau dia itu tidak antar sambungannya itu tidak dipasang dengan baik, gitu ya. Nah, ini rentan sekali terjadi keruntuhan juga. Nah, makanya harus dipastikan juga setiap sambungannya itu terpasang. Ya, jadi keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Kalau untuk baja ringan dari sisi rayap dan lain-lain jauh lebih ya sampai-sampai rayap pun rada susah untuk makan ini ya. Baja ringan gitu ya. Nah, cuma memang itu karena ringannya dia kalau nggak dipasang dengan baik bisa jadi itu penyebab bahaya juga gitu ya. Nah, makanya harus dari sisi detailingnya lah yang penting.
Oke, jadi itu kira-kira jawaban dari saya ya, Baik, Pak. terkait Terima dengan kedua kasih. material itu. Baik, kita lanjutkan. Silakan yang mau bertanya kembali ke Pak Dedi perihal tentang bangunan. Silakan untuk jadi gempa ya. Seperti tema kita malam ini. Gimana? Ada yang mau bertanya kembali? Pak Iksan mungkin mau bertanya. Tidak, Bu. Pak Prodi mau bertanya. Boleh tanya lagi, Bu Moderator? Masih penasaran. Oke, Ya, siap. silakan. Nah, lanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya nih Pak Dedi. Kan tadi disampaikan kalau kayak kita di bangunan BTN itu misalnya luas lahannya masih ada. Tapi kalau kita sambung dari rumah induk kan menimbulkan kurang baik begitu ya. Bagaimana kira-kira solusinya begitu ketika kita ingin menambah ruangan agar kalau ada terjadi gempa tidak menyalahi begitu. Iya. Nah, diusahakan kalau misalnya ada penambahan ruangan baru gitu ya dari bangunan existingnya ya, usahakan pada saat menambah ruangannya juga itu harus simetris terhadap bangunan yang ada gitu ya. Jadi jangan sampai model bangunan yang kita bikin itu kalau dari atas itu bentuknya seperti L gitulah ya. Nah, kalau udah modelnya seperti L gitu ya, itu dari sisi titik beratnya berpindah, kira-kira begitu, Bu. Nah, jadi usahakan kalaupun ada penambahan itu kotak lagi, gitu ya. Ada tambahan kotak lagi. Cuma kalau misalnya terpaksa harus dibikin yang L, maka bagian ujung L-nya itu harus kita bikin fondasi yang terpisah dari bangunan utama. Jadi harus terpisah bangunannya itu. Bagiannya itu harus terpisah. Ya. Ya, jadi ada sekitar jarak sekitar berapa ya? Sekitar 10-20 sentian lah terhadap bangunan utama. Nah, kadang orang juga menambahkan dengan ada semacam lapisan karet di situnya. Biar kalaupun terjadi gempa, ada tumbukan antar dua dinding tersebut tidak merusak bangunannya untuk meredam. Ya. Nah, itu kalau misalnya terpaksa memang harus dibikin bentuknya kayak L, jadi harus fondasinya harus terpisah dari bangunan utama. Itu kira-kira gambarannya. Baik, Pak. Ini solusinya. Pak Dedi, terima kasih. Mas Sinta juga, terima kasih. Oke, gimana Pak Dedi? Bisa memberikan kesempatan untuk yang bertanya lagi atau kita akhiri? Ya, sedikit masukan saja buat teman-teman dari, ya mungkin ada yang dari fasilitator ya di sini ya, yang hadir ya. Oke, jadi ini yang tadi saya jelaskan gitu ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Sinta ya. Nah, yang bentuk L seperti ini ya, nah usahakan harus kita pisah bagiannya ya. Jadi fondasi dan lain-lainnya itu harus kita pisah. Nah, sehingga bagian yang ini
dia simetris dan bagian ini simetris, gitu ya. Nah, kalau untuk yang ini kurang simetris, makanya harus kita pisah. Kalaupun ada penambahan, ya udah kita bikin kotak saja tambahannya. Gitu ya, itu kira-kira gambarannya. Nah, mungkin di sini juga ada teman-teman dari fasilitator rumah tahan gempa ya, fasilitator dari PUPR yang hadir. Ada, saya lihat ada Zulkifli dan lain-lain ya. Nah, jadi bangunan-bangunan dari PU itu sebenarnya sudah punya standar yang baku ya. Nah, cuma kadang dari sisi pelaksanaannya yang pada akhirnya tidak sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Nah, oleh karena itu peran dari para fasilitator itu penting di situ ya. Nah, sebagai jembatan untuk code yang sudah dikeluarkan oleh PU kepada masyarakat itu bisa terlaksana sesuai dengan kaidah. Oke, jadi itu kira-kira dari saya. Baik, Pak Dedi, terima kasih diberikan ilmu tambahan ya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya, Pak Dedi ya. Pertanyaan terakhir ya, Pak Dedi ya. Ya. Baik, Pak. Baik, kita akhiri dari kegiatan webinar ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita bisa menyimpulkan memang Indonesia ini butuh bangunan yang anti gempa, selain memang memberikan keselamatan baik bagi penghuninya, juga memang wilayah kita yang termasuk dari Ring of Fire ini yang memang lumayan juara 3 ya di dunia, tadi sudah dibicarakan sama Pak Dedi. Sedikit aja informasi Pak Dedi, saya juga dulu pernah kerja di kontraktor 2 perusahaan. Yang pertama di perusahaan tower provider, pendiri tower provider, sama yang satu lagi adalah bangunan rumah yang memang konsentrasinya adalah di rumah yang anti gempa. Itu salah satu yang menjadi konsentrasi kami adalah sebelum dibangunnya rumah, kita bikin yang namanya load bearing wall. Itu adalah dinding pemikul. Kami menggunakan bahan rumahnya untuk dibangun itu adalah beton ringan atau yang biasa kami sebut adalah AAC block. Itu kami kerjasama dengan perusahaan Citycon yang ada di Surabaya, Pak. Memang tidak lama, waktu itu setahun lah saya di sana, tapi alhamdulillah ada ilmunya dan ternyata nyambung juga saya bilang tadi melihat informasi dan materi yang diberikan dari Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Dedi, saya ucapkan atas materi dan yang diberikan. Kemudian Bu Sinta sebagai manajer yang menaungi kegiatan kami di malam ini. Para peserta yang hadir dan memberikan waktunya dalam webinar malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Kita tutup saja acara ini dengan mengucap hamdalah. Amin. Amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Kak Prodi masih ada kah? Halo, aman. Ngapain ini tanya nih Farid Sabroni ini? Udah selesai juga dia tanya. Sensor, bos, sensor. Ini siapa nih? Farid. Ini Pak Kaprodi tempat Pak Iksan ini ya. Di mana, Bu? Di tempat Pak Iksan ya. Pak Iksan ya.
Iya Bu, ini lagi tempat Pak Isan ya. Oh, tenang saya dengan tembok belakangnya. Ini siapa yang bertanya nih? Udah tutup acara baru tanya, tadi enggak nanya. Aduh. Parah ini orang. Bu Cinta, izin lab ya Bu Sin. Terima kasih semuanya. Makasih. Sama-sama, di- Ibu. Kita lanjutkan di grup untuk sertifikatnya ya. Ya, Baik, Ibu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum.